Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau berbicara tentang waria, ya, sekelompok makhluk yang satu ini sudah ada dari zaman Nabi Allah Lut alaihissalam. Zaman Nabi Allah Lut alaihissalam. Di dalam Al-Quran diceritakan, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kenapa kalian semua ini melakukan sebuah fahisha? Fahisha itu maksudnya perbuatan seks yang menyimpang. Ya, kalau bahasa kita homoseksual, ya, lesbian. Jadi Nabi Lut pernah datangin kaumnya, kenapa kalian melakukan sebuah perbuatan yang keji, fahisha, wa antum tubsirun, padahal kalian itu bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kenapa kalian melakukan ini? Kesal Nabi Daud lihat tingkah laku umatnya. A'innakum lata'tuna rijal syahwatan min duni nisa. Ketika itu umatnya Nabi Allah Daud itu yang laki-laki ngedatangin laki-laki yang lain dengan nafsu. Umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut. Tadi saya ngomong apa? Saya ngetes kuping. Berarti menyimak. Menyimak. Begitu cara ngetesnya. Iya. Itu juga ngeles namanya. Kita aja namanya Ustaz. Ustaz dilawan. Baik. A'innakum lata'tuna rijal syahwatan min duni nisa. Ketika itu umatnya kaum Nabi Lut, itu mereka yang laki-laki ini kalau ngelihat laki-laki nafsu. Jadi dia lihat, kalau dia lihat laki-laki yang lain justru membakar syahwatnya. Dia ngedatangin laki-laki dengan nafsu. Tapi kalau melihat perempuan, dia tenang-tenang saja. Kalau lihat laki-laki menggelora semangatnya. Tapi kalau lihat perempuan biasa-biasa saja. Bal antum qaumun tajhalun. Kata Nabi Lutnya, kalau begini kamu itu orang bodoh sebenarnya. Betul kan? Jadi hakikatnya orang yang mencintai sesama jenis itu sebenarnya orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua itu berpasangan. Ada malam, ada siang. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu sudah Allah ciptakan kelop banget loh. Ibarat keris, ada senjata, ada sarungnya. Bener. Jual mur di mana, Bu? Repot Kang bangunan kalau ngobrol. Betul kan? Coba lihat keris. Kalau cuma kerisnya aja, tapi nggak ada sarungnya, keris sama keris main perang-perangan dong. Tangting. Subhanallah, pernah nggak ngebayangin betapa apa yang Allah jadikan itu betul-betul indah. Betul, ada senjata, ada sarungnya. Subhanallah, luar biasa. Semua apa yang Allah jadikan ini betul-betul tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, orang waria itu termasuk orang-orang yang bodoh kalau menurut Al-Quran. Ya, jadi saya juga bingung kadang-kadang kalau ketemu waria. Iya. Kalau laki-laki kita manggilnya kan betul, jelas. Kalau laki-laki kan anta taat. Maksudnya kamu kesini. Kalau perempuan anti. Nah kalau waria antu jangan-jangan. Ya, kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya kepada Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya waria itu takdir. Oh iya namanya waria. Oh bukan. Nama saya Bu Titi. Waria itu takdir Allah atau kelainan jiwa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berat buat Pak Ustaz jawab nih. Berat nih. Takdir atau kelainan jiwa? Kalau Baik. ngomong kelainan jiwa, wah banyak yang dengerin waria. Jadi begini loh, kalau ngomong-ngomong soal waria itu terbagi dua. Ada namanya khunta. Ini masuk lingkaran takdir. Artinya, dan ini ada di zaman Nabi sudah ada. Jadi ada seseorang hamba makhluk yang dia dilahirkan di muka bumi memiliki dua kelamin. Memang dari sononya, dua kelamin. Nah ini namanya waria yang
ada melalui proses takdir. Betul kan? Nah, yang kedua, zaman sekarang ini yang banyak bukan waria, bukan khunta, tapi muhannas. Muhannas artinya orang yang berperilaku seperti itu, padahal dia aslinya tidak. Dibuat sendiri. Betul. Kelaminnya laki-laki, tapi dia menyerupai perempuan. Betul kan? Atau dia perempuan, tapi dia menyerupai laki-laki. Itu namanya muhannas. Nah, kalau yang nomor 2 itu lingkaran kelainan jiwa namanya. Dan ia bisa sembuh melalui pendekatan, jiwanya harus dibersihkan, ditanamkan keimanan, diajarkan agama, dikenalkan bahwa apa yang sudah dilakukan ini salah. Tapi kalau yang khunta itu sudah takdir. Ya, oke, Pak Ustadz, kita sudah tersambung dengan sahabat kita lewat telepon. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Saskia dari Jakarta nih Ustaz. Begini, kebetulan pekerjaan saya kan penari Ustaz. Suatu hari tuh waktu saya pentas bareng para waria, tiba-tiba para warianya itu ganti baju di hadapan saya Ustaz di kamar ganti tuh. Ya saya kan jadi risih Ustaz, karena ya biar gimana pun secara fisik kan dia ya laki-laki. Pertanyaan saya ya Ustaz, bagaimana hukumnya? Apa seorang waria itu boleh kelihatan anggota tubuhnya oleh wanita? Atau sebenarnya itu haram gitu Ustaz? Itu saja pertanyaan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apakah boleh gitu Pak Ustadz? Wah, ini hukumnya jelas tidak boleh. Karena pada dasarnya dia itu adalah laki-laki. Ya. Jadi ibu yang melihat auratnya terbilang berdosa. Karena dia statusnya laki-laki, pembawaannya yang perempuan. Jadi ketika dia membuka aurat di depan ibu, ibu terbilang dosa, dia juga berdosa. Dia berdosa karena mempertontonkan auratnya, ibu berdosa karena melihat auratnya. Ya? Iya. Jadi tidak boleh dilarang. Iya, apalagi kadang-kadang di jalan-jalan dia berampar begitu ya. Wah, transparan semuanya. Baiklah, Ustadz, kita sudah tersambung juga dengan sahabat kita kali ini lewat 3G. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Frisa di Lenteng Agung. Begini Ustaz, terus terang aja saya punya saudara laki-laki yang menjadi waria. Rencananya dia mau operasi kelamin di Singapura. Ketika orang tua saya sakit dan dia sebelum meninggal diadakan pembagian warisan. Terus saudara saya itu ngotot banget dibagikan warisan sebagai anak laki-laki. Dan rencananya uang warisan itu mau dipakai untuk biaya operasi. Bagaimana itu Ustaz? Apa dia mendapatkan hak waris sebagai pria atau wanita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maruk amat, sudah ketahuan laki-laki. Jangan-jangan dia mau dapat dua-duanya. Dapat laki dapat perempuan gitu. Baik, yang pertama adalah dia mendapatkan status sebagai seorang laki-laki. Ya. Mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang didapatkan perempuan. Ya. Gak mungkin dia mau dapat perempuan kan? Iya. Karena sedikit kan, pasti mau laki-laki. Ya, yang kedua, yang sudah dia lakukan melalui merubah bentuk kelamin itu sebuah dosa. Ya, ada sebuah kesalahan yang sangat fatal dan itu bisa menjerumuskan dia termasuk golongan yang kufur atas nikmat Allah. Ya, salah satu bentuk ciri-ciri orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, kufur, adalah orang yang bukan cuma dia tidak berterima kasih, tapi dia merusak apa yang sudah Allah kasih pada dirinya. Itu orang kufur. Jadi orang kufur itu bukan cuma orang yang nggak mau berterima kasih kepada Allah, tapi dia juga nggak mau menjaga apa yang sudah Allah berikan. Dia rusak, berarti dia kufur di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mudah-mudahan penelpon dari 3G itu bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Pak. Jadi lain halnya seperti yang tadi saya bilang, kalau dia khunta, 2 kelamin, itu pernah kejadian. Jadi di zaman Nabi ada seorang sahabat datang, ya Rasul, ini ada seseorang kelaminnya 2, kira-kira nanti dia dapat warisan laki-laki atau perempuan, dua-duanya ada. Kata Rasul apa? Kalau begitu lihat dari cara dia buang air, pintu mana yang aktifnya, pintu mana yang berfungsinya.
Kalau dia itu laki-laki berarti warisannya laki-laki. Tapi kalau perempuan berarti dia perempuan. Nah kalau ini kan beda, cuma satu pintunya. Iya. Pengen diganti kerannya. Ganti wastafel enak, cakep. Ya oke, kita kasih kesempatan lagi kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau cuma tampil, Nama siapa? nama saya Ibu Duhima. Kalau cuma tampil apa ke laki-laki kebencian sebagai profesi, padahal dia lelaki punya anak, punya bini, punya anak, punya istri. Apakah boleh Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banci sebagai profesi saja. Ya, sebenarnya begini, sebenarnya tidak diperkenankan di dalam agama, tidak diperbolehkan. Ya, karena ada sebuah hadis ditakutkan nanti dia akan tergolong golongan orang yang pernah disabdakan Nabi. La'anallah al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, baik dari cara dandannya, gayanya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, wal mutasyabbihat minan nisa birrijal. Allah Subhanahu wa taala juga melaknat seorang wanita yang menyerupai laki-laki, baik dari cara dandanan, tingkah laku, ucapan dan lain sebagainya. Jadi ditakutkan nanti dengan apa yang sudah dia tekuni, ya, bisa menghantarkan dia beberapa kerugian. Yang pertama, apa yang dia dapatkan itu hasil kerjanya jauh daripada keberkahan. Betul kan? Karena syubhat, remeng-remeng kan, samar-samar. Lalu yang kedua, bisa mendatangkan bencana. Ditakutkan nanti dia mencari rezeki dari cara yang gak jelas, lalu dia menghidupi anak istrinya. Dikhawatirkan nanti yang akan menjadi bencana anak istrinya. Nanti ditakutkan ada saja penyakit-penyakit aneh jadinya. Betul kan? Jadi ibu kalau ingin mendapatkan sesuatu yang baik, harus kita memberi sesuatu yang baik. Betul kan? Jangan mimpi pengen punya anak soleh, soleha, kalau yang kita berikan kepada mereka makanan-makanan yang kotor dan haram. Dan yang ketiga, dikhawatirkan dengan apa yang sudah kita tekuni menghantarkan kita menjadi orang yang akan mendapat murka, laknat, dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menjadi alasan bahwa tidak ada usaha lain. Tidak. Banyak usaha, banyak pekerjaan yang bisa kita cari, asal kita yakin dan mau berusaha. Jangan takut loh, jangankan kita manusia, binatang yang kecil saja Allah jamin hidup. Kenapa kita khawatir? Lihat gajah, nggak sekolah, badannya gemuk-gemuk loh. Macan nggak dikasarin, kasar sendiri. Pak Ustadznya contohnya di gajah. Gajah nggak usah diomongin, memang dari gemuk-gemuk. Ya, audiens, kami minta sekali lagi untuk kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hadalimi. Kalau seorang waria, status hukumnya dikenakan seperti pria wanita, misalnya sholat pakai mukena atau berpakaian busana muslim. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pernah saya lakukan juga Pak Ustadz. Jadi saya pernah sholat bareng. Pernah lakukan juga? Berarti ngaku dong. Sholat ibadah, gitu. Ibadah salah seorang waria gitu. Tiba-tiba saya di belakang, nengok ke belakang, wah ada waria gitu. Yang saya tahu dia laki-laki, tapi pakaiannya mukena. Mukena. Nah itu silakan Pak Ustadz. Ya, jadi begini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau status awalnya dia laki-laki, tetap mengharuskan dia untuk beribadah menurut sesuai dengan kodratnya. Jadi kalau dia laki-laki, dia harus berpakaian secara laki-laki. Jadi kalau dia menyerupai perempuan dengan mengkena, nggak diterima sholatnya, tidak diterima ibadahnya, ya, karena dia sudah, ya, melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Begitu juga sebaliknya, ya. Jadi artinya tempatkan pada posisi awal kodratnya.
Nah, di zaman Nabi para sahabat sempat geram dengan orang-orang yang seperti ini. Sempat geram sampai-sampai ada sahabat mengatakan, Rasul kalau begitu boleh nggak dibunuh? Tapi Rasul subhanallah, Rasul itu punya sifat penyayang. Apa kata Rasul? Jangan dibunuh. Aku melarang kamu membunuh orang-orang yang melakukan sholat. Selama dia mengerjakan sholat nggak boleh dibunuh. Jadi hukuman buat dia, jangan dibunuh, diasingkan. Artinya apa? Biar dia selamat dari cemoohan orang. Kenapa Nabi menyuruh diasingkan? Karena pada saat itu orang Arab itu suka berbuat kasar. Lihat orang yang begini dikasarin. Akhirnya kata Nabi, biarkan dia menyendiri, ya, biar dia jauh daripada cemoohan orang. Tuh. Jadi jalan Tapi ya, artinya begini loh, ketika melihat orang seperti ini, teman katakanlah atau sahabat, ya jangan dimusuhi. Ibaratnya mereka itu orang yang sakit, orang sakit itu harus disembuhkan. Diobati. Betul kan, harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Pendekatan, disadarkan, diajarkan, diarahkan kepada kebenaran. Sedikit banyak diberitahu, ya. Ya, itu masalahnya Pak Ustadz, belum ketemu obatnya. Ada obat penghilang sakit kepala, obat penghilang banci itu belum ada. Ya, kita kasih kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Oh, di belakang, bentar, kaget saya. Saya pikir siapa? Silakan. Saya mau nanya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, seandainya seorang waria itu meninggal Ustaz ya, yang wajib memandikan itu kira-kira wanita atau pria Ustaz? Tolong jawabannya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pintar. Dilihat dulu warianya itu laki-laki atau perempuan. Kalau yang meninggal itu dia itu adalah laki-laki, yang mengharuskan, yang memandikannya diharuskan juga laki-laki. Tapi kalau yang meninggal itu dia adalah statusnya perempuan, maka perempuan yang berhak memandikannya. Ya, jadi jangan sampai nanti mentang-mentang dia sebenarnya dia laki-laki, tapi dia tiap malam dinasnya perempuan. Begitu dia meninggal dunia, yang mandiin perempuan, salah. Malah kaget ntar perempuannya. Ya. Terkadang waria juga suka iseng. Ketika hidup aja suka iseng. Masuk kamar mandi nggak mau laki-laki, masuk kamar mandi perempuan. Nah, kalau ngelihat begini ditegur, mohon maaf, pintunya salah. Sekali aja bener kayak laki-laki gitu ya, waria bencong gitu masuk kamar laki-laki, tetep aja jongkok. Makanya sekarang di Mekah sana itu pemeriksaannya sangat ketat ketika proses haji dan umroh, karena sering terjadi penyelundupan seperti ini. Iya, di sana jadi pemeriksaannya ketat. Oh, ketat gitu ya, sampai Iya. keronsen-ronsen gitu ya. Oke Pak Ustadz, kita ngomongin masalah waria menghadang pintunya Bu ya. Rame, tapi kita berusaha, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada keluarga kita. Amin. Dan kita juga minta kepada, saya juga selaku orang tua juga meminta sama-sama kita awasi anak kita untuk tidak terhindar dari hal seperti itu. Silakan Baik. Bapak memberikan kesimpulan. Ya, ngomong-ngomong soal waria, ya agama membagi golongan ini menjadi dua. Yang pertama adalah khunta, adalah golongan yang dia ditakdirkan, dilahirkan dalam keadaan memiliki dua jenis kelamin. Ya. Lalu yang kedua adalah namanya muhannat, adalah seseorang yang dia itu jadi begitu karena proses lingkungan yang merusak dia. Nah, yang begini bisa disembuhkan dengan catatan ada kemauan tidak pada dirinya untuk merubah nasibnya. Ya, artinya mereka butuh dukungan, butuh support, butuh arahan, butuh pencerahan jiwanya. Ya, walau bagaimanapun waria juga manusia. Manusia itu ada kalanya lupa, ada kalanya alfa dan khilaf. Nah, orang yang seperti ini jangan dimusuhi, jangan dibenci, tapi harusnya mereka dirangkul, disadarkan dan diobati. Amin. Ya, terima kasih Pak Ustadz, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Ustadz. Selama 30 menit Pak Ustadz menemani kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya, pikiran kita, hati kita, mata kita dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemirsa RCTI yang ada di rumah, seperti biasa, yang mau bertanya bisa kirim ke alamat di bawah ini. Dan yang mau nonton bisa kirim email ke alamat di bawah ini juga. Untuk kritik dan saran bisa SMS, caranya ketik Ustadz, spasi, nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar. Kirim ke 9388. Insya Allah besok kita bisa bersilaturahim. Nah, seperti biasa dari pagi ke pagi, kita ketemu besok di Assalamualaikum Ustadz. Besok di Assalamualaikum Ustadz.